Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video kami, Integral Education. Hari ini kita akan membahas, biasanya kita bahas apa kemarin? Kuantitatif ya, sama penalaran matematika. Ya, sekarang gantian ya, kita bahas penalaran umum dulu ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah soal simulasi dari BP3 ya. Teman-teman diharapkan sudah membuka websitenya ya, web simulasinya. Karena menurut saya kalau ini ya simulasi soal dari BP3 itu kemungkinan bakal keluar sih harusnya ya. Jadi masing-masing subtes tuh ada 10 soal tuh teman-teman ya di situ. Nah, kita akan bahas 4 soal di sini. Loh, 4 soal kok ini cuma 2? Enggak, ini kan cuma display aja ya. Ini cuma 2 ya. Nanti ada nomor 3 sama nomor 4-nya di belakang. Oke. Jadi nomor 1 dulu nih ya, perhatikan grafik jumlah pengunjung ya. Jadi ada perpustakaan museum gitu ya. Terus jumlah pengunjung terendah kedua terdapat pada hari apa? Ya, ini grafiknya. Terus nomor 2, aduh kepanjangan. Kita bahas ntar aja deh ya. Kita langsung ke nomor 1 dulu. Nih, ditanya apa? Jumlah pengunjung terendah kedua ada pada hari apa gitu ya. Nah, perhatikan di sini, yang kuning itu museum ya, yang biru itu perpustakaan. Kalau teman-teman bingung sama garis-garis ini, gak usah dilihat deh, lihat tabelnya aja. Jadi hari Senin ya, yang mengunjungi perpustakaan itu ada 220 orang. Terus yang mengunjungi museum ada 200 orang, gitu lah maksudnya. Terus hari Selasa, yang mengunjungi perpus itu ada 180 orang, yang mengunjungi museum ada 190 orang. Nah, gitu seterusnya ya cara baca tabelnya ya. Ya udah, kalau kita ditanya jumlah pengunjung terendah kedua, ya berarti kita cari aja satu-satu ya kan. Hari Senin berapa? Kan kita jumlahkan tuh, 220 tambah 20. Nah, segini. Selasa juga dijumlahkan aja ini. Ya, terus Rabu juga jumlahkan aja. Kamis juga, ya kan? Jumat juga. Ya udah, ini paling rendah kedua yang mana ya? Enaknya kita urutin dulu nih. Urutannya apa berarti? Kan Selasa ya kan? Selasa kan paling mana Selasa nih ya? 370 itu kan paling sedikit ya. Nah, Selasa terus habis itu apa? Senin ya kan 420. Terus Kamis ya, bener Kamis, terus Rabu ya, Rabu 460. Terus yang paling banyak adalah Jumat ya 480 orang. Jadi urutannya seperti ini. Ya, sehingga jumlah pengunjung terendah kedua, awas ini terendah kedua loh ya, berarti yang Senin ya. Jumlah pengunjung terendah kedua ada pada hari Senin ya, bukan terendah loh ya. Kalau terendah mah Selasa ya kan. Ini terendah kedua, berarti yang hari Senin. Nah, kalau teman-teman malas ngitung ginian ya, sebenarnya kita pakai cara bodoh-bodohan aja sih ya. Ini kita lihat grafiknya nih. Ini yang sekiranya jumlah pengunjungnya paling kecil yang mana nih? Kan kalau Senin kan ya posisinya ada di sini kan. Terus Selasa agak di bawah dikit. Jumlahnya otomatis ya mungkin kecil gitu kan. Rabu agak di atas. Kamis ya bisa ditolerir lah gitu ya. Jumat ini makin membesar gitu ya. Jadi yang paling rendah kedua ya, yang paling rendah pertama deng, sorry, ini Selasa ya. Selasa paling rendah pertama, terus berikutnya Senin. Ini nih. Ya, tapi untuk mengkonfirmasi ini saya hitung. Oke, paham ya? Gampang kan soal dari BP3 kan? Simulasinya kan? Bayangin kalau yang keluar gini semua. Oh, enak ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Apa nih? 2 dus minuman dibagikan kepada 4 kelompok kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Silakan dibaca sendiri. Informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A adalah, nah jadi kan ada 4 kelompok nih ya kan, A, B, C, D gitu. Nah, dia mau dibagikan 2 dus minuman. Nah, ceritanya di sini kita pakai data nomor berapa aja nih, supaya apa? Supaya kita bisa tahu kelompok A itu dapat berapa minuman gitu maksudnya. Nah, ini saya mau coba satu persatu ya teman-teman ya, dari yang A misalkan, supaya teman-teman bisa lebih paham. Kalau nggak lihat ABC-an langsung pakai data ini, kalau udah advance ya teman-teman ya. Tapi ini saya coba satu persatu ya supaya teman-teman lebih paham. Nah, misalkan saya pakai yang A nih. Kita menggunakan data 1 dan data 2. Data 1 apa? Kelompok B mendapatkan 2 kali lebih banyak dibandingkan kelompok C. Terus yang data 2, kelompok A mendapat setengah bagian keseluruhan. Berarti kalau saya tulis jadi seperti ini. Ya, B sama dengan 2C, A mendapat setengah dari keseluruhan. Nah, udah, kita cuma punya data ini nih. Nah, kita diminta mencari jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A. Tahu nggak masalahnya? Nah, ini A kan sama dengan setengah dari keseluruhan. Orang keseluruhannya aja berapa kita nggak tahu ya kan? Ini lagi data buat apa? B sama dengan 2C. Nah, jadi nilai A tidak dapat ditentukan. Ya, gitu maksudnya. Nah, terus kita coba yang B dong ya. Misalkan digunakan data 1 dan 3. Jadi data 1 kan yang tadi.
B sama dengan 2C ini. Nah, data yang ketiga ini nih, kelompok C dan D mendapatkan pembagian sama rata dari minuman yang tersisa. Jadi seperti ini ya. C sama dengan D kan sama tuh. Dia adalah minuman yang tersisa ya, sisa minuman yang tersisa. Ini secara bahasa Indonesia mungkin kalimatnya agak berbelit-belit ya, tapi teman-teman tahu maksudnya lah ya. Nah, masalahnya muncul juga di sini. Minuman yang tersisa itu berapa gitu ya. Terus B sama dengan 2C, ya ini buat apa juga gitu ya. Terus yang ditanyakan oleh kelompok A gitu loh. Jadi di sini data ini nggak mengandung A sama sekali. Ya, jadi nilai A-nya tidak dapat ditentukan. Oke. Nah, daripada lama ya, saya coba yang C gitu ya, terus yang D mungkin atau yang E. Ini jawabannya yang mana sih? Saya lupa. Nah, ini jawabannya yang D nih. Langsung ke jawabannya aja ya. Nanti yang C sama E, silakan teman-teman coba kenapa itu nggak bisa. Saya langsung ke yang D nih. Misalkan digunakan data 2 dan 4. 2 apa 2? Nih, kelompok A mendapat setengah bagian keseluruhan. Oke, terus yang 4, setiap dus berisi 24 kotak minuman ringan. Nah, ini akan ada 2 dus nih. Ya kan? Berarti setiap dus berisi 24 kotak ya. Jadi seperti ini. Ini data kedua kan. A mendapat setengah bagian keseluruhan nih. A sama dengan setengah keseluruhan. Terus setiap dus berisi 24 kotak minuman ringan. Nah, ini ada 2 dus. Nah, berarti banyak minumannya ada 24. 24 kali 2 ya maksudnya ya. 48 kotak. Ya sudah, ini kan keseluruhannya. Berarti A-nya dapat berapa? Iya, A mendapat 24 kotak minuman ya, setengah kali 48 gitu. Nah, ini bisa nih kita mengetahui ya kotak minuman yang diterima oleh kelompok A. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Sekali lagi untuk yang C sama E ya, silakan teman-teman coba ya kenapa dia nggak bisa tuh digunakan untuk mengetahui ya jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A. Oke, paham ya? Yuk kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini apa nih? Terdapat 5 gelombang ujian dengan banyak peserta yang gagal dan berhasil. Gagal dan berhasil. Oke. Gagal tuh ini gagal ya. Terus berhasil tuh maksudnya lulus ya. Ini gelombang 1 ya yang lulus 26, yang gagal 24. Gelombang 2 yang lulus 28, yang gagal 12. Gitu maksudnya ya. Pertanyaannya berapa? Bukan berapa ya. Pada gelombang berapa gitu ya. Tingkat kelulusan tertinggi gitu. Nah, ini gimana? Ini mirip kayak nomor 1 tadi kan. Ini ya kalau mau kita hitung ya kita hitung persentase masing-masing. Kalau misalkan kita mau hitung yang gelombang 1, yang lulus berapa persen? Ya berarti 26 ya, ini 26 per 40 apa ini 40? 40 adalah keseluruhan pesertanya ya. Jadi ini adalah 26 tambah 14 ya, 40 gitu, kali 100%. Nah, ini kita hitung ketemunya 65%. Nah, berikutnya untuk gelombang 2 pun sama ya, kita hitung berarti 28 per 40, ini kebetulan jumlah siswanya 40 juga ya, kali 100%, ini kita dapati 70%. Gelombang 3 sama ya, tapi dia 60 gitu, ketemunya segini. Gelombang 4 juga sama, pesertanya 40, ketemunya segini gitu ya. Terus gelombang 5 pesertanya cuma 30 gitu ya, persentasenya segini. Ya udah, berarti kelulusan tingkat tertinggi ya, kebalik ya, tingkat kelulusan tertinggi, sorry ini ngomongnya agak rancu ini ya, terjadi pada gelombang kedua, ini 70% ini kan. Nah, itu. Nah, ini kalau ngitung satu-satu. Nah, kalau kita pakai cara bodoh-bodohan kayak tadi gimana? Yaudah, lihat aja di sini ya kan, mana yang kira-kira ya, kita kira-kira aja kan bisa nih, yang lulus sama yang gagal, yang rentangnya jauh gitu ya, nanti kan otomatis dia akan persentasenya paling tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, gelombang 2 ini selisih antara lulus dan gagalnya jauh ya kan? 28 sama 12 dibanding dengan yang lain gitu loh. Ini yang paling tinggi nih si gelombang 2 ya. Kalau mau pakai logika ya seperti itu aja. Tapi kalau kita mau ngitung ya, mengkonfirmasi ini bener nggak sih? Ya seperti ini. Ya, dia adalah 70%. Oke, ini soal nomor 3 sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke yang terakhir. Ini apa ini? Nah, operasi. Loh, ini nomor 4 ada cabangnya ya, ada A, B, dan C gitu ya, beranak ini soalnya ya. Diketahui operasi itu A bintang B itu adalah B dikali A kuadrat min B plus 3. Nah, tentukan nilai 1 bintang 2. Ini tanda seru nih bukan faktorial ya, tapi perintah ya. Jangan-jangan nanti teman-teman habis ketemu di faktorial. Oh enggak ya. Ini tanda perintah. Oke, bercanda. Nah, ini nih ya. Lihat yang A. Nah, perhatikan, 1 bintang 2 artinya apa? A-nya 1, B-nya 2. Ini kan lihat nih, A bintang B kan. Ini 1 bintang 2. Ya berarti A-nya 1, B-nya 2. Yaudah, masukin sini aja nih ke rumusnya ya. Berarti ya 1 bintang 2 adalah
B ya, B-nya kan 2. 2 dikali A kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang B, B-nya 2 plus 3. Jadi plus 3 tuh selalu ada di belakang sini ya. Nah, ini apa ini? 1 kurangi 2 ya kan? Min 1 kalikan 2 min 2 tambah 3 1. Ini selesai dong ya. Nah, jadi seperti itu cara ngitungnya ya. Itu yang A. Terus yang B apa? Yang B kan tentukan minus 2 dibintang dengan min 1 bintang 3. Nah, berarti kita cari dulu yang di kurung ini ya. Kita cari dulu yang min 1 bintang 3. Nah, cari terlebih dahulu. Gimana nyarinya? Ya sama. Kita substitusi ke sini. Jadi A-nya min 1, B-nya 3 ya. 3 dikali min 1 kuadrat min 3 gini. Terus plus 3. Nih. Ini dihitung apa? 1 kurang 3 min 2 ya. Min 2 kali 3 min 6. Min 6 tambah 3 min 3. Ini dia. Ya, jadi yang di dalam kurung ini ya min 3. Nah, berarti sekarang kita nyari apa? Min 2 bintang segini. Nah, segini tadi min 3 ya. Min 2 bintang min 3. Gitu. Nah, ini substitusi lagi dong. Iya. Jadi A-nya min 2, B-nya min 3 ya. Jadi min 3 dikali apa? Min 2 kuadrat plus 3 gitu ya. Plus 3 kenapa? Karena ini kan min B, min 3 ya. Jadi plus 3 gitu ya. Terus plus 3. Nah, ini dihitung. Ini kan 4. 4 tambah 3 7. 7 kali 3 min 21 ya. Ini min 21 tambah 3 min 18. Nah, ini dia hasilnya. Oke, yang penting teliti ngitungnya ya. Plus minnya ini hati-hati. Makanya saya sengaja kasih angkanya yang minus-minus di sini. Oke, sekarang yang C apa? Cari nilai X yang memenuhi X bintang 3 sama dengan 42. Ya, berapa nilai X-nya yang memenuhi ini? Ya udah tinggal kita substitusi aja kan. Jadi A-nya itu adalah X gitu. A-nya adalah X, B-nya adalah 3 sama dengannya 42. X bintang 3 artinya apa? Ya nih. B-nya kan 3. 3 dikali A kuadrat min B berarti X kuadrat min 3 gini plus 3. Gitu ya, sama dengan 42. Terus apa ini? Oh, 3-nya saya pindahkan ke sono ya. Jadi 42 dikurang 3 ya. Jadi 39. Terus apa? 3-nya saya bagi ya. Seperti ini. Jadi jangan dimasukin ke sono ya. 3x kuadrat min 9 gitu. Ya bisa sih, cuman kan mempersulit diri ya gitu ya. Jadi 3-nya langsung bagi aja ke sono. Jadi x kuadrat min 3 sama dengan 39 dibagi 3 itu adalah 13. Ya, min 3 saya pindahkan. Jadi x kuadrat sama dengan 16 gitu. Saya akarkan kedua ruas ya. Jadi X sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. Nah, ini min 4 jangan sampai lupa ya. Karena kalau X kuadrat sama dengan 16, itu kan min 4-nya juga masuk ya kan. Min 4 di kuadrat berapa? 16 ya kan. Nah, gitu. Jadi jangan cuman yang 4 saja. Oh, berarti jadi ada 2 nilai X yang memenuhi, yaitu 4 atau min 4. Oke, paham ya? Easy peasy lemon squeezy ya. Jadi jangan lupa follow Integral Education, subscribe YouTube channel kita juga, jangan lupa like, comment, dan share. Semangat belajarnya ya, UTBK tinggal menghitung hari lagi. Jangan lupa berdoa ya, minta doa kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada pacar gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you and goodbye, dadah.